Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala karim amma ba'du. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hari ini di pertemuan ketiga dengan tema diskusi, tema pembicaraan adalah ujian kaum muslimin di permulaan Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita berdoa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala segera mencabut, segera menghilangkan wabah virus COVID-19 ini dari negeri-negeri di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan ketiga. Jika pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana dakwah Nabi di permulaan Islam, kita sudah membahas dakwah di permulaan Islam, bagaimana Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah kepada keluarganya. Begitulah keadaannya hadirin, bagaimana susahnya dahulu dakwahnya Nabi. Hingga sekarang kita ini bisa menikmati nyamannya beragama. Tetapi akhir-akhir ini pun kita sudah mulai terusik. Masjid-masjid sudah mulai mengunci dirinya. Musola-musola, Masya Allah, sudah ada yang tidak diizinkan lagi untuk sholat berjamaah. Sholat Jumatan pun sudah mulai tidak diizinkan lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika di tempat kita, di musola kita, di masjid kita nih masih ada kesempatan untuk sholat, maka sholatlah. Jika masih ada kesempatan sholat berjamaah, maka nikmatilah. Maka nanti akan ada suatu masa, dan kita sudah lihat masanya saat ini hadirin, sebagian masjid sudah ditutup, tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat 5 waktu juga tidak melaksanakan. Maka begini saja sudah rasanya luar biasa, apalagi bagaimana dahulu ketika kaum muslimin di awal permulaan Islam. Akan kita bahas hari ini hadirin. Baik, pertemuan kita hari ini bahasannya tentang ujian kaum muslimin di permulaan Islam. Saya akan sampaikan outline perkuliahan kita. Ada dua saja. Yang pertama, bagaimana tawaran dan ancaman yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala dakwahnya ini mulai tersebar di penjuru Mekah nih hadirin. Yang kedua, bahasan kita adalah tentang penderitaan para sahabat radhiyallahu anhum ketika permulaan Islam. Baik, kita masuk yang materi pertama, yaitu bagaimana tawaran dan ancaman. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin hadirin ini sudah waktu itu berjumlah hanya sekitar 39 orang. Maka orang-orang Quraisy nih hadirin, mereka berpikir awal-awalnya adalah bahwasanya dakwahnya Nabi beserta para sahabat ini adalah untuk ketenaran belaka, popularitas belaka, mengajar popularitas saja. Maka hadirin, praduga itu lambat laun akhirnya luntur dengan satu persatu orang-orang di Jazirah Arab ini hadirin masuk Islam, satu persatu masuk Islam. Maka merasa terancam mereka nih hadirin, terancam peradaban mereka, terancam peribadatan mereka, terancam perilaku-perilaku mereka yang tadinya bebas nih hadirin. Mulai mereka bereaksi, menyadari bahwasanya dakwah ini jika tidak dihentikan, maka lambat laun tradisi mereka, kepercayaan mereka ini akan punah. Maka hadirin, usaha orang-orang kafir Quraisy waktu itu hadirin dengan cara pembesar-pembesar mereka, di sana ada Abu Jahal, Abu Sufyan, dan para pemimpin kafir Quraisy lainnya hadirin datang menemui Abu Thalib. Kita ketahui sebelumnya hadirin, tak kala Nabi melakukan dakwah kepada keluarganya, hanya Abu Thalib yang bersedia mendukung, tapi tidak bersedia menerima hadirin, ya menerima, tapi dia hanya bersedia mendukung. Maka Abu Thalib ini hadirin dipandang oleh pembesar-pembesar Quraisy waktu itu adalah orang yang paling berpengaruh, paling didengar suaranya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin, mereka meminta kepada Abu Thalib dengan lemah lembut, mereka menemui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, katanya,
engkau adalah sepuh kami, dipuji-puji oleh mereka. Engkau sepuh kami, kau memiliki kehormatan di antara kami. Maka hentikanlah dakwah Muhammad dari menjelek-jelekkan Tuhan kami, katanya. Ia telah menyelisihi agamamu, mencela nenek moyang kami, dan menganggap kami bodoh serta mempermalukan Tuhan-Tuhan kami. Dan dia ini mencerai-berai persatuan kaummu, katanya. Maka kami pun, kata beliau, kata mereka nih hadirin, sanggup memberi tawaran. Maka mereka tawarkan kepada Abu Thalib. Ada 3 tawaran waktu itu. Yang pertama, tawaran mereka kepada Abu Thalib adalah harta benda. Bagaimana Nabi ini menghentikan dakwahnya hadirin dengan harta benda yang mereka berikan. Yang kedua, kedudukan yang tinggi, gadis-gadis yang cantik. Mereka berjanji, maka jika Nabi ini mau menghentikan dakwahnya, mereka siap untuk mengumpulkan harta-harta diberikan kepada Nabi supaya berhenti dakwahnya. Karena hampir tidak bisa dibendung lagi hadirin. Orang hari-hari masuk Islam, maka keadaannya mereka semakin terjepit. Maka mereka berikan tawaran 3 tawaran hadirin. Maka Abu Thalib mendengar mendengar tawaran, sebenarnya dia memandang mereka nih hadirin, bahwasanya dalam hatinya dia sampaikan bahwasanya tidak mungkin rasanya Rasulullah SAW, karena beliau tahu bahwasanya bagaimana tabiat Rasulullah SAW. Maka beliau memandang tidak mungkinlah bisa Nabi sendiri ini hadirin ditukar dakwahnya ini hadirin dengan harta benda, dengan kedudukan, dengan wanita. Maka beliau tahu bahwasanya pengorbanan yang dilakukan oleh keponakannya dan pengorbanan yang betul-betul yang tidak mengambil untung, bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk membela ras, bukan untuk memperbudak manusia. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi ini hadirin dakwah untuk mengubah diri menjadi lebih baik dan istiqomah. Oleh sebab itu hadirin, beliau yakin bahwasanya tidak mungkin Nabi bisa menerima. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib pun berkata kepada mereka ini, apabila kalian, sebenarnya katanya, apabila kalian mau mendengar kata-kata Muhammad dan memenuhi perintahnya, maka kalian akan bahagia, katanya. Malah dinasehati oleh Abu Thalib, kalian akan bahagia. Maka patuhilah, katanya, perintah Muhammad kalau kalian mau bahagia dunia dan akhirat. Maka orang-orang kafir tadi hadirin, termasuk Abu Jahal di situ, dia marah sekali. Dia berkata, apakah engkau menginginkan kami menjadikan Tuhannya, Tuhan kita ini menjadi satu? Maka Abu Thalib katanya, cegahlah keponakanmu dari kami, karena ia telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Maka mendengar perkataan Abu Jahal seperti ini, Abu Thalib sangat sedih. Maka dia melihat bahwasanya orang-orang yang hadirin menolak kebenaran apa yang disampaikan oleh keponakannya. Maka Abu Thalib pun mengalah. Dipanggilnya Nabi SAW, dipanggil untuk menghadap beliau. Maka Nabi SAW dengan rasa hormat mendengarkan apa yang dikatakan oleh pamannya, apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Tapi dengan rasa hormat Nabi sampaikan, wahai paman, katanya, aku tidak menentang perintah, aku tidak ingin menentang perintah Allah, aku tidak dapat menentang perintah Allah. Nabi secara tersirat menyampaikan bahwasanya dakwah ini perintah Allah, tidak mungkin aku bisa menentang perintah Allah. Maka Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, kami akan memberikan apapun yang engkau mau dari uang kami. Lebih dari itu, katanya, kami akan menjadikan raja di antara kami. Kamu akan kami jadikan raja di antara kami jika engkau menghendaki. Maka Nabi katakan dengan satu kalimat, aku tidak menginginkan apapun, katanya, kecuali satu kalimat saja. Maka Abu Jahal pun bertanya, baiklah, apa kalimat yang kamu inginkan kami ucapkan? Maka Nabi katakan, bahkan ditantang sebelumnya hadirin. Kata Abu Jahal, 10 kali pun akan kami berikan kalimat itu. Maka Nabi katakan, ucapkan ini saja. Apa itu? Ucapkan, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka mendengar perkataannya hadirin, bertentangan dengan hawa nafsu mereka, bertentangan dengan misi mereka, bahwasanya mereka ingin mempertahankan penyembahan mereka lebih daripada satu Tuhan. Maka mereka pun berontak
Suasana pun memanas hadirin. Maka Rasulullah pun katakan, maka Abu Jahal pun berkata, katanya, coba minta kalimat yang lain saja. Nah, kami nggak mau kalau kalimat ini. Maka Rasulullah SAW katakan, walaupun kalian membawakan kepadaku matahari dan meletakkan di tanganku, aku tidak akan meminta kalimat yang lain kecuali kalimat ini saja. Maka suasana pun hadirin waktu itu memanas. Jadi kaum musyrikin pun berdiri, ya, emosi mereka memuncak. Jadi mereka ini mengancam Nabi dengan kecaman yang keras. Maka Abu Thalib pun khawatir sekali. Bahkan Abu Thalib berkata, hai keponakanku, selamatkanlah jiwamu dan jangan membebaniku dengan persoalan yang tidak sanggup aku pikul. Mendengar perkataan ini hadir, Masya Allah, Nabi pun menangis. Nabi khawatir bahwasanya pamannya telah berubah. Tidak ada lagi yang melindungi, membela, dan tidak ada lagi yang berpihak kepada beliau. Maka meneteslah air mata beliau. Maka sambil menangis Nabi katakan hadirin kepada pamannya, wahai pamanku, demi Allah, kata beliau, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan tugas ini, niscaya tidak akan pernah aku meninggalkannya. Sehingga Allah memenangkannya atau aku mati karenanya. Oh, ini janji Nabi kepada Abu Thalib. Mendengar perkataan pamannya seolah-olah putus asa, maka Nabi meyakinkan pamannya lagi bahwasanya tidak mungkin aku meninggalkan usaha dakwah ini, katanya. Maka hadirnya dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan umat akhir zaman. Sama, kita punya tugas yang sama. Seperti halnya sahabat. Begitu begitu Abu Bakar masuk Islam, maka pekerjaan utama yang dikerjakan oleh Abu Thalib adalah dakwah, mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga kita nih hadirin. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin, betapa percaya dirinya beliau menyampaikan bahwasanya seandainya orang-orang kafir Quraisy itu meletakkan matahari tangan kanan, bulan di tangan kiri, maka tidak akan kutinggalkan dakwah nih hadirin, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pun berdiri sambil mengusap air matanya. Jadi Abu Thalib pun manggil, wahai keponakanku, kemarilah. Nabi menghampiri, maka pamannya pun mencium dia dan berkata, keponakanku, pergi dan katakan apa yang kau mau. Demi Allah, aku akan tetap berada di sampingmu dan tidak akan meninggalkanmu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana dukungan Abu Thalib kepada beliau. Qadarullah sampai akhir hayatnya beliau tidak beriman kepada Nabi, hanya menjadi pendukung saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kerasnya orang kafir nih hadirin. Ya, wataknya mereka melawan dakwah nih Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran surat Luqman ayat 21 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, katanya. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami yang mengerjakannya. Selanjutnya Allah tanyakan, dan apakah mereka akan mengikuti bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa yang menyala-nyala? Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana keadaan mereka. Maka hadirin, tak cukup sampai di situ. Merayu Nabi tidak bisa, maka mereka mulai berpikir bagaimana caranya supaya Nabi ini menghentikan dakwahnya. Mulai mereka menyasar hadirin para sahabat, mereka tindas. Nah, jadi dengan penindasan yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan dengan akal sehat kita hadirin. Selain itu hadirin juga Allah Subhanahu beri tambahan ujian. Rasulullah SAW punya dua orang anak sulung yang bernama Abdul Qasim dan Abdullah. Jadi Qasim dan Abdullah ini hadirin, Al-Qasim dan Abdullah ini hadirin meninggal di waktu mudanya. Nah, waktu masih anak-anak. Maka dengan meninggalnya anak beliau ini hadirin, istri beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pun menangis dan beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah
arwah kedua anak kami ini hadirin kelak menjadi penolong kami di akhirat. Karena anak-anak ini hadirin kita ketahui bahwasanya dia tidak punya dosa. Jadi meninggal dengan harapan dia akan memberi syafaat orang tuanya nanti di akhirat. Begitu halnya yang perlu kita lakukan hadirin. Hadirin jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyiksaan demi penyiksaan. Berbagai sahabat nih hadirin rata-rata mengalami penyiksaan, termasuk Abu Bakar sendiri hadirin. Masya Allah hampir meninggal dunia hadirin dengan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum-kaum Quraisy hadirin. Kalau waktu itu Umar pun hadirin disiksa oleh Utsman pun, Umar belum masuk Islam dalam ceritanya hadirin. Utsman pun hadirin, Utsman bin Affan disiksa oleh pamannya. Mu'az bin Umair hadirin dibiarkan kelaparan, diusir ibunya dari rumahnya. Padahal kita tahu mendengar cerita sejarah bahwasanya Mus'ab bin Umair hadirin sebelum masuk Islam dia adalah orang kaya, orang yang berkecukupan. Sehingga setelah dia masuk Islam, maka ulama katakan kulitnya nih hadirin bersisik seperti ular. Wah, karena saking tidak terawatnya lagi hadirin. Begitu juga hadirin bagaimana Su'aib bin Sinan Ar-Rumi, dia disiksa hingga hilang ingatan. Habis itu Aflah Maula Bani Abdidzar, mukanya dihunjamkan ke tanah yang panas oleh terik matahari, lalu diletakkan di atasnya di punggungnya hadirin sebuah batu besar hingga dia tidak bisa bergerak lagi. Dia dibiarkan dalam keadaan demikian hingga hilang ingatan hadirin. Juga diikat kakinya, diseret di bawah terik matahari, kemudian dicekik hingga mereka mengira dia telah mati. Saat itu hadirin Abu Bakar sebagai orang yang Masya Allah melihatnya, karena waktu itu Aflah Maula Bani Abdidzar ini hadirin adalah seorang yang budak, maka Abu Bakar pun akhirnya membeli dan memerdekakannya karena Allah. Begitulah hadirin bagaimana keadaannya. Jadi banyak lagi kisah-kisah yang pedih hadirin. Bagaimana Khabbab bin Al-A'rad ini disiksa oleh kaum musyrikin dengan aneka siksaan. Rambutnya dicambak, lehernya ditarik dengan kasar, lalu dilemparkan ke dalam bara api. Kemudian diseret dari bara api hingga api itu hadirin padam oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. Masih banyak lagi kisah-kisah pedih yang dihadapi oleh para sahabat yang disaksikan oleh Khadijah, Masya Allah. Junairah An-Najiyah, Ummu Ubais, budak perempuannya Bani Umar. Ini Masya Allah. Jadi mereka ini ketika ia masih musyrik, jadi Allah Akbar. Ketika itu budaknya Umar hadirin. Junairah Ummu Ubais ini budaknya Umar. Jadi waktu masih musyrik itu hadirin, dia katakan, ketika Umar merasa bosan, dia katakan kepada mereka, sesungguhnya yang membiarkanmu hanyalah kebosananku daripada menyiksa ini. Jadi Abu Bakar lah hadirin menjadi pahlawan di sana. Dia beli budak-budak wanita, dia merdekakan. Jadi deretan-deretan korban nih hadirin menjadi saksi bahwasanya betapa beratnya dahulu awal-awal masuk Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan ini saya pun ingin menceritakan bagaimana kisah-kisah masyhur yang kita sering dengar hadirin, di antaranya kisah Sayyidina Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari, Amr bin Yasir radhiyallahu anhu beserta kedua orang tuanya. Maka kalau kita mendengar hadirin bagaimana kisah Sayyidina Bilal bin Rabah hadirin pada awal mulanya masuk Islam. Jadi dia masuk Islam pun hadirin dengan kelembutan hatinya Nabi, dengan akhlaknya Nabi. Dia terkesan bagaimana Rasulullah SAW ini berdakwah dengan akhlak, sehingga dia pun masuk Islam. Dia pun masuk Islam dengan kelembutannya Nabi. Hari-hari Sayyidina Bilal ini hadirin tak kalah sebelum dia masuk Islam, dia menjadi budak. Dia giling gandum,
yang semestinya menggiling gandum itu adalah unta. Unta yang mendorong gilingan gandum, hadirin. Tapi hadirin, diganti dengan dia, unta digantikan dengan manusia. Maka Nabi hadir dengan akhlaknya, dibantu oleh Nabi, dikati oleh Nabi. Maka melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian yang luar biasa kepada Sayyidina Bilal bin Rabah ini, hadirin. Maka Bilal pun, hadirin, terenyuh. Dia tanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apa kira-kira yang kau inginkan dariku sehingga kau baik sekali?" Nabi katakan, "Aku ingin, wahai Bilal, engkau bahagia dunia dan akhirat." Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, maka Bilal pun mengucapkan dengan keimanan luar biasa. Bilal meyakini bahwasanya hanya Allah yang esa, tidak ada yang berhak selain disembah selain Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan seperti ini, hadirin, Bilal sudah masuk Islam. Maka Masya Allah, ujian demi ujian, hadirin, didapatkan oleh Bilal. Bilal ini, hadirin, majikannya ini luar biasa kejam. Mendengar Bilal masuk Islam, maka majikannya Umayyah bin Khalaf ini menyiksanya dengan cara mengikatkan tali di pundaknya nih, hadirin, lalu diseret oleh anak-anak kecil dan diarak keliling sepanjang perbukitan Mekah. Akhirnya, hadirin, bekas jeratan tali itu, hadirin, itu membekas sampai Bilal itu, hadirin, menjadi seorang gubernur di kota Syam. Tidak hanya itu, hadirin, diseret, dia juga dipukuli dengan tongkat, dibaringkan di bawah terik matahari yang panas, dibiarkan kelaparan dan kehausan. Dan luar biasanya lagi, hadirin, Bilal nih, hadirin, di puncak penderitaannya dia ditelentangkan di atas kerikil padang pasir yang panas menyengat. Habis itu, hadirin, ditindih dengan batu besar di atas dadanya. Lalu dia dipaksa oleh Umayyah. "Demi Allah," katanya, "engkau akan tetap mengalami seperti ini sampai kau mati, atau engkau kafir terhadap ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Maka bagi Bilal, hadirin, siksaan itu tidak menggoyahkan keimanan. Dia tetap berteriak, "Ahad, ahad." Semakin keras mereka menyiksa, semakin keras seruan ahad dari lisan Bilal. Maka pada suatu hari, hadirin, ketika Bilal disiksa, maka Warakah bin Naufal, jadi seorang pendeta waktu itu, hadirin, dia mendengar perkataan Bilal, "Ahad, ahad." Jadi Bilal pun datang kepada Bilal. Dia tanya, "Apakah kamu berkata ahad, ahad, wahai Bilal?" kata Warakah. Lalu Warakah menemui majikannya, temuinya Umayyah bin Khalaf. Jadi dia katakan kepada Umayyah, "Wahai Umayyah," katanya, "demi Allah, kalau sampai Bilal terbunuh dengan keadaan seperti ini, pasti akan kupuja kuburnya," katanya. Wah, saking luar biasanya keadaan seperti itu. Jadi melihat keadaan Bilal yang begitu menyedihkan, hadirin, maka Abu Bakar mendatangi Umayyah. Dinasihati Abu Bakar, "Wahai Umayyah," kata Abu Bakar, "tidaklah engkau takut kepada Allah atas perbuatanmu itu kepada orang miskin. Sampai kapan kira-kira engkau melepaskan orang ini?" kata. Maka Umayyah berkata, "Wahai Abu Bakar, kamu sendiri yang merusak akidahnya. Maka kalau kamu mau, selamatkan dia. Nah, sekehendakmu aja." Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Umayyah, oke, kalau kayak gitu. Aku akan menawarkan kepadamu sebuah tawaran. Bagaimana kalau kita tukar budak saja? Nah, aku punya budak juga, orangnya hitam, lebih kuat daripada Bilal, seakidah dengan kamu. Bagaimana kalau kita tukar? Bahkan aku tambahi," katanya, "dengan harga sekitar 7 ukiah perak." Nah, kalau satu ukiah itu sekitar 28 gram perak. Jadi 7 ukiah dibeli Abu Bakar. Maka Bilal pun dimerdekakan, hadirin. Tidak hanya itu, hadirin. Nah, akhirnya Bilal pun merdeka, menjadi orang merdeka, menjadi pengikut Nabi.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di situ hadirin. Bagaimana juga kita mendengarkan kisah keluarga Yasir. Keluarga Yasir yang begitu Allahu Akbar. Yang menyedihkan sekali hadirin. Bagaimana satu keluarga ini disiksa oleh Abu Jahal. Ini luar biasa hadirin. Jadi mereka ini hadirin, keluarga mereka diseret oleh kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi ketika itu hadirin, Masya Allah, udara ini sangat panas, menyengat. Jadi mereka beramai-ramai menyiksa keluarga Yasir, dilempari batu dan sebagainya. Akhirnya dalam keadaan itu pun Yasir meninggal dunia. Tidak hanya itu hadirin, Abu Jahal dengan kebengisan dia, dengan ketegaan tanpa manusiawi, dia lemparkan tombak, dia tombak kemaluan ibunya Yasir hadirin. Masya Allah. Sumayyah. Jadi dikatakan Sumayyah ini meninggal dalam keadaan Islam. Ini adalah wanita pertama syahid di zaman Nabi. Jadi pertama syahid hadirin, ditombak oleh Abu Jahal di kemaluannya. Inilah keadaan bagaimana orang-orang terdahulu mempertahankan Islam. Kehadiran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu kisah yang menarik hadirin. Bagaimana kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang cerdas, orang yang alim. Dia masuk Islam dengan sendirinya, dia datang ke kota Mekah. Dia mendengar bahwasanya ada orang yang mengaku menjadi nabi. Maka dia kirim utusan. Dia datang setelah mendengar utusan menyampaikan ciri-ciri orangnya, datang dia ke Mekah dengan sendirinya. Bertemu dia dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di sana hadirin sampai 3 hari, sampai malam ketiga. Jadi hari pertama Sayyidina Ali melihat ada orang bingung di dekat Ka'bah. Maka diajak Sayyidina Ali ke rumahnya. Hari kedua juga seperti itu. Nah, sampai malam ketiga baru Sayyidina Ali bertanya. Karena hadirin dahulu bangsa Arab tuh kayak gitu. Jadi orang itu tidak akan bertanya sebelum tamu itu 3 hari berada di rumahnya. Nah, jadi hari ketiga baru bertanya. Itu kebiasaan orang. 3 hari hadirin tamu ini dilayani, seperti halnya raja. Jadi 3 hari. Hari ketiga baru bila bertanya. Sayyidina Ali bertanya, wahai Tuan, kira-kira apa gerangan yang Tuan ingin cari nih di kota Mekah? Maka Abu Dzar bercerita bahwa dia bercerita mau bertemu Nabi SAW. Maka Ali sembunyi-sembunyi menemukan Nabi bersama Abu Dzar Al-Ghifari. Tak kala itu hadirin, setelah dia mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah di hadapan Nabi, maka Abu Dzar Al-Ghifari datang langsung ke ke Ka'bah hadirin. Di sekitar Ka'bah dia teriak-teriak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, katanya. Dia teriak-teriak. Mendengar kayak gitu hadirin, orang-orang kafir Quraisy datang, dipukulinya Abu Dzar Al-Ghifari. Waktu itu paman Nabi yang bernama Abu Dzar hadirin datang. Jadi datang Abu Dzar langsung peluk Abu Dzar. Langsung ditutup belakangnya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari tertelungkup, langsung Sayyidina Abbas, ya, pamannya Nabi, Ibnu Abbas. Waktu itu belum masuk Islam, dia masih menjadi orang musyrik. Dilindunginya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia sampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, katanya, ini ketahuilah, ini adalah orang-orang Ghifar. Hati-hati nih, kalau dia meninggal bisa jadi perdagangan kita ke negeri Syam ini terkendala, tidak bisa, karena mereka ini menguasai perjalanan. Ada jalan dari Mekah menuju Syam itu harus melewati kem-kem suku Ghifar. Maka mendengar perkataan itu hadirin, akhirnya mereka berhenti. Esok harinya sama yang dilakukan Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal hadirin, Abu Dzar Al-Ghifari hadirin disuruh Nabi, wahai Abu Dzar, sembunyikan dulu keislamanmu sampai kita nih banyak. Tapi Abu Dzar tidak bisa, dia menyembunyikan kebenaran.
Begini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman demi ancaman hadirin, penderitaan demi penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tidak menggoyahkan mereka daripada keimanan mereka kepada Allah. Begitulah hadirin keadaannya. Maka tinggal kita berpikir bagaimana kita hari ini hadirin. Ujian demi ujian datang kepada kita. Kita harus ingat bahwasanya hidup di dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu jika kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu nyatakan hadirin, "Allazi khalaqal mauta." Menciptakan kata Allah, khalaqal mauta, kematian, wal hayata dan kehidupan, ayyukum ahsanu amala. Jadi antara kematian dan kehidupan, maksudnya apa? Hadirin ulama katakan kematian itu berarti duka cita, wal hayata kehidupan, kelahiran itu adalah kebahagiaan. Antara kehidupan, antara kelahiran dan kematian, antara kebahagiaan dan kesengsaraan dan kesedihan hadirin, itu adalah ujian Allah. Jadi jangan kita heran, jangan kita berpikir bahwasanya kita lagi lapang nih hari ini, bukan ujian. Lagi lapang tuh ujian, lagi sempit juga ujian, lagi sedih itu ujian, lagi senang juga ujian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sukses dengan ujian itu hadirin? Yang sukses adalah orang-orang yang amalannya itu lebih baik daripada sebelumnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan corona seperti ini hadirin, maka kita yang rumahnya karena daerah zona merah di mana tidak diizinkan lagi salat Jumat, tidak diizinkan lagi salat 5 waktu di masjid, di musola, maka kerjakanlah di rumah bersama keluarga. Jadi sudah ada yang menanggung hadirin. Niat kita mau ke masjid tapi dilarang, maka sudah ada yang menanggung. Yang berfatwa yang menanggung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, begitu juga hadirin. Waktu itu hadirin, siksaan demi penyiksaan yang diterima oleh saudara-saudara kaum muslimin waktu itu hadirin. Maka membuat Ka'ab ini datang, Kabab bin Al-Ard ini datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah bagi kami?" katanya. "Apakah engkau tidak berdoa bagi kami?" Ini Khabab minta kepada Allah agar Rasulullah SAW menghilangkan ini ujian. Maka apa kata Nabi? Nabi katakan, perhatikan di kata-katanya yang luar biasa, bagi saya juga luar biasa. Nabi katakan, "Wahai Khabab, jika engkau merasa heran dan terkejut melihat penyiksaan dan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang yang berjihad di jalannya, maka ketahuilah bahwa itu adalah jalan yang seharusnya ditempuh. Ini adalah sunatullah yang berlaku kepada semua hambanya yang beriman. Di antara orang-orang sebelummu dahulu, ada yang disiksa dengan ditanam hidup-hidup. Ada yang dibelah kepalanya menjadi dua. Ada pula yang disisirnya rambut dengan sisir besi, hingga kulit kepalanya terkelupas. Tetapi siksaan-siksaan itu hadirin tidak menggoyahkan tekad mereka untuk tetap mempertahankan agama. Adalah keliru, kata beliau, jika engkau mengira bahwa penganiayaan dan penyiksaan itu akan menimbulkan keputusasaan dan pesimisme. Tetapi sebaliknya justru menjadi pertanda akan dekatnya kemenangan. Demi Allah, Allah pasti akan memenangkan agama ini, kata beliau. Sehingga orang berani berjalan dari San'a ke Hadramaut tanpa rasa takut kepada siapapun selain Allah, dan hanya takut kambingnya disergap oleh serigala, tapi kalian tampak terburu-buru. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya hadirin, janji akan kemenangan tak kalah sahabat ini bersabar. Dengan kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in hadirin, maka umur Nabi 63 tahun, tapi hadirin Masya Allah, Islam tersebar ke seluruh dunia. Maka inilah hadirin bagaimana pengorbanan orang-orang terdahulu. Tinggal kita menjadi itibar kisah-kisah ini hadirin. Semoga kita juga semakin semangat beragama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi. Kita akan bertemu nanti setelah ini
di dakwahnya, di hijrahnya pertama. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, ini diawali dengan hijrah ke Habasyah dulu. Nah, jadi setelah ini pertemuan berikutnya ini pertemuan keempat, kita akan membahas bagaimana perjalanan hijrahnya ke Habasyah dan apa nusratullah tak kalah sahabat ini hadirin hijrah ke Habasyah, dan bagaimana keadaan Nabi di kota Mekah ditinggal sahabat ini hijrah ke Habasyah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.